saya untuk tidak mendahului saya, lalu tidak tertinggal jauh di belakang saya. Lalu dimohon untuk adik-adik agar tidak berlari-larian, takutnya bahaya ya. Dan yang terakhir, dimohon untuk tidak memegang dan bahkan membawa barang-barang yang ada di dalam, kecuali ada beberapa media interaktif yang boleh digunakan oleh pengunjung. Nanti di dalam akan melewati 4 fase. Yang pertama fase pra-kenabian, fase Mekah, fase Madinah, dan fase Islam di Jawa Barat. Langsung saja kita akan menuju fase pertama dengan memasuki ruangan introduksi. Maka dari itu, selamat datang dan silakan masuk. Nah, Bapak Ibu adik di sini semuanya dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu menghadap layar, karena kita akan sesaat lagi menyaksikan tayangan tentang kejadian.
dan ilustrasinya di sebelah sana. Dan terlihat Rasul ketika usia muda sudah mengelilingi 17 negara untuk berdagang. Nah, kalau di sebelah sini ada replika dari kitab Al-Barzanji yang isinya tentang kisah Nabi. Mungkin Bapak dan Ibu sering marhabaan kalau malam Jumat. Nah, beranjak dewasa, Rasulullah bertemu Siti Khadijah yang memperdagangkan bahkan dagangan Siti Khadijah, lalu Siti Khadijah jatuh hati dengan kebaikan dan sifat-sifat mulia Rasul, termasuk sidik, tabligh, amanah. Satu lagi apa? Fatonah. Nah, ketika itu Siti Khadijah melamar Rasul dan Rasul melamar kembali Siti Khadijah dengan mahar sekian, 20 ekor unta dan 12,4 ons emas. Sangat banyak dan memperlihatkan bahwa Rasul sudah cukup mapan. Sedangkan Siti Khadijah sudah sangat terkenal kekayaannya. Dan adik-adik di sini boleh mencoba media ini, boleh maju aja, sentuh-sentuh. Ini informasi tentang perniagaan, pernikahan, dan anak-anak Rasulullah. Ini dalam bahasa Indonesia, terus di sini bisa bahasa Inggris. Siapa bisa bahasa Inggris? Wih, tuh, coba baca. Rasulullah SAW say, Allah did not replace her. Nah, coba Indonesia dulu. Tetap hidup sana. Contohnya dalam diorama ini, di diorama tempat tidur, baju, tutup kepala, dan ketika sedangnya Rasulullah saat itu jauh dari kata mewah. Walaupun kepemilikan Siti Khadijah dilihat dari paket ini, paketnya Siti Khadijah hampir mencapai 1/3 kota Mekah. Dan ini rumahnya Siti Khadijah, sengaja dibuka atapnya kalau di sini biar kita bisa lihat di dalamnya ada bagian apa aja. Salah satunya ada tempat lahirnya Fatimah. Ya, dari kuning, dari kristal kayak ada di Rasulullah, tapi dari tanah liat, dari batu, dari kayu. Dengan tandus, tapi ada di tengah ini oleh batu bebatuan yang pada saat zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka membangun batu tersebut menjadi kotak, sebuah kotak yang sekarang menjadi Ka'bah. Nanti ada proses pengembangan Ka'bah di sini. Itu proses pembangunannya, dan ini makin dari Masjidil Haramnya, Ka'bah dan sekitarnya, Ka'bah yang dikelilingi oleh rumah-rumah pembesar daerah kota Mekah, yang pada saat itu Ka'bah masih dikelilingi oleh berhala-berhala atau patung-patung yang disembah oleh kaum Quraisy. Nah, lebih jelasnya ada di ilustrasi itu. Sedangkan Ka'bah sendiri bahan-bahan atau bagian-bagiannya dituliskan di sini. Salah satunya ada Hajar Aswad, dan pada gambar itu terlihat bahwa Hajar Aswad sempat diperebutkan oleh 4 suku atau kabilah karena setelah banjir besar batu Hajar Aswad itu sempat tercopot dan mau dipasang kembali, dan terjadi perebutan, namun Rasulullah menengahi dengan kebijaksanaannya dengan melebarkan kain. Nah, selain Hajar Aswad ada juga kiswah atau kain yang menutupi Ka'bah. Kalau sekarang kan sutra berwarna hitam dan berlapis emas. Nah, tapi kalau dulu tuh sempat gak ditutupin, walaupun ditutupin sempat pernah dari anyaman kulit hewan yang warnanya putih tipis. Sekarang pada zamannya, setelah zamannya Abdul Aziz direnovasi menggunakan kain seperti ini, dan ini pada zaman Covid terlihat ada garis putih biar bagian tangan-tangan orang yang memegangnya itu bisa steril, terhindar dari virus, makanya begitu. Nah, di tengah-tengah Masjidil Haram yang suasananya hiruk pikuk penuh dengan kezaliman yang kayak video awal tadi, Rasulullah itu sering menyendiri, sering bertaharus, sering merenungi lingkungan sekitarnya di sebuah gua yang udah sangat terkenal, singkatannya Guro, itu artinya Gua Hiro. Saat lagi kita bakal maju dan memasuki suasana Gua Hiro. Nah, aslinya Gua Hiro ini cuma cukup 1 orang, tapi di sini diperluas biar kita bisa masuk. Kita bisa sambil berjalan di sini dan mengetahui kalau di gua ini Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu yang bunyinya Iqra, ya, seperti bacaan di sini yang artinya bacalah, dan Rasulullah menjawab ma'ana biqari. Lalu itu terus terulang karena pertanyaan Rasul tadi artinya apa yang saya baca ya Allah, kayak gitu kan. Lalu
Allah menurunkan ayat berikutnya dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, belok ke sini akan lebih terang suasananya. Karena pada saat itu setelah ada wahyu dari Allah, suasana yang penuh kezaliman akan segera berakhir. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas surat Al-Alaq tadi lewat instalasinya, dan di bawah kaca tadi juga ada pasir-pasir yang bisa dilihat lebih jelas di sini. Mungkin sama-sama bisa selfie juga karena di situ ada cermin. Nah, setelah wahyu tadi, Allah memerintahkan Rasul untuk berdakwah, tapi secara sembunyi-sembunyi dulu, secara diam-diam. Alasannya karena di sebelah sini kita akan belok dan ada maket dari kondisi alam topografi kota Mekahnya. Di sini terlihat ditengahi oleh Ka'bah, dan Rasul ketika itu berdakwah terlebih dahulu di belakang gunung-gunung batu ini. Karena pada saat itu yang ada kaum-kaum lemah yang kemudian Rasul dakwahi lalu kuatkan jauh dari orang-orang pembesar di tengah Ka'bah yang pada saat itu kejam dan membenci dakwahnya Rasul, bisa saja cepat menghabisi Rasul. Lalu dengan strategi ada hasilnya 40 orang yang masuk Islam Bapak Ibu. 10 diantaranya Sabiqun awal. Nah, informasinya dari sini, 10 diantaranya orang-orang pertama yang masuk Islam yang begitu mempercayai Rasul yang sidik, Rasul yang berbudi jelas dengan sifat yang mulia. Ada yang percaya dan mulai saja sampai Abu Ubaidah. Bisa dipotret. Pada saat tahun keempat kenabian, saat Rasul diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan, ujian Rasul pastinya sangat bertambah karena pada saat itu dakwahnya gak lancar dan dihadang dengan gangguan, ancaman, tantangan, dan halangan dari kaum Quraisy, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab. Nah, saat itu beliau mengumpulkan 25 orang buat melawan Rasul. Dan nanti di sini ada ilustrasi kalau Rasul punya tempat sendiri untuk menghindari gangguan dari kaum
itu ada tempat kotak kecil yang pada saat itu jadi tempat tinggal Rasulullah di samping Masjid Nabawi. Dan sebelahnya ada Masjid Quba yang didirikan Rasul saat perjalanan menuju Madinah di daerah Quba. Nah, seperti inilah bentuknya kira-kira. Dan berdagang, jadi karena banyak tumbuhan, contohnya dari gandum dan kurma, mereka bercocok tanam, ya, diajari bersama kaum Ansor. Dengan bantuan piagam dan juga bantuannya sampai suatu ketika Rasulullah dan kaum muslimin bersaudara dengan kaum muslimin Quraisy dari Mekah di perang pertamanya, yaitu perang Badar. Nah, itu ilustrasinya. Saat perang Badar ini kaum muslimin kalah dalam jumlahnya tapi menang dalam peperangannya karena dibantu malaikat yang dikirimkan oleh Allah. Dan yang patut diapresiasi, mereka itu berani walaupun jumlahnya sedikit. Nah, kalau ini ada diorama dari baju perangnya Rasulullah dan perisainya Rasulullah. Dan beratnya ini yang bajunya itu sekitar 30 kg adik-adik. Sama adik-adik berat mana nih? Adik berapa kilo? Nah, di sebelahnya ada diorama situasi dan posisi dan peralatan apa saja yang digunakan saat perang Badar. Termasuk tendanya Rasulullah. Rasulullah terjemah tidak satu perang. Dan perang lainnya ada juga informasinya di sini. Perang Khandaq, perang Uhud ada di sini. Boleh kita baca aja. Dua perempuan di perang Uhud. Rasulullah mau umrah, kaum Quraisy takut, dan Rasulullah mengeluarkan piagam, maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian Hudaybiyah yang isinya bahwa menunjukkan kalau Rasul gak akan selama 10 tahun menyerang kota Mekah. Dan ini bendera panjinya Rasulullah, dioramanya. Kalau ini senjatanya Rasulullah, ada panah, ada pedang, dan kalau yang di sini stempelnya terbentuk cincin stempel Rasulullah untuk melambangkan ke berbagai macam orang pakai seperti cincin. Tapi perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar sendiri oleh kaum Quraisy dan sampai terjadi kejadian suatu perang. Contoh ya, boleh lihat aja. Daerah-daerah lainnya ada daerah Persia, Khurasan, dan lain-lain. Namun ketika itu setelahnya Rasul meninggal dunia dan dimakamkan di wilayah yang maketnya seperti ini. Ini maket dari makamnya Rasul, dan di sebelah sana ada maket dari rumah Siti Aisyah tempat Rasulullah meninggal. Di sebelah sana. Bapak Ibu semuanya bisa masuk ke sini. Dan ini adalah gambaran dari tempat yang namanya Rodo atau taman surga, gitu. Taman yang salah satu taman kesukaannya Tuhan. Taman di antara mimbarnya Rasulullah dan makamnya Rasul.
desa Kandang Karsia. Ini tuh pada saat zaman Prabu Siliwangi, zamannya masih Hindu Buddha dan Sunda dengan aksara Sunda, itu isinya peraturan tentang manusia dengan Tuhan, peraturan manusia dengan manusia, dan peraturan manusia dengan alam. Nah, selain di kerajaan, kalau lewat pendidikan itu ada pembangunan dari pesantren-pesantren. Kita lihat ada pesantren tertua di Jawa Barat, ada pesantren dari Karawang, Cirebon, Garut, Tasik, dan Ciwangi, dan lain sebagainya ada di sini. Nah, kalau ini ada urutan pesantren-pesantren tersebut di daerah mananya di sebelah sini, sampai pada tokoh-tokoh pentingnya yang menyebarkan Islam. Bisa kita lihat ada nama dan tahun lahirnya di sini. Mungkin banyak banget ya. Dan mereka itu dari kalangan kiai, haji, dan ajengan-ajengan. Mungkin bisa Bapak Ibu telusuri ada yang kenal atau berhubungan kerabat. Nah, Islam semakin menyebar di Tatar Sunda sampai punya ciri khasnya masing-masing di berbagai daerah, dan dalam lingkup seni ada yang namanya mushaf Sundawi. Di daerah Sunda itu berbagai daerah punya motifnya masing-masing di samping ayat-ayat Al-Quran. Nah, contohnya ini ada motif dari Cirebon, motif Megamendung. Nah, contoh yang lebih bisa kita tahu dari daerah mana aja ada di sini. Ini bisa digeser, adik-adik. Bajunya. Yang motifnya dari motif gabungan berbagai daerah. Ada di bagian awal, tengah, dan akhir itu motifnya pasti gabungan. Petinya ada 3, lalu disimpan satu juznya di satu laci. Satu laci, satu juz, satu petinya 10 juz atau 10 laci. Mushaf tersebut dikumpulkan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran dan jenis-jenis seni lainnya juga bisa terlihat di kaligrafi seperti di sebelah sana. Nah, seni yang berbau akulturasi bukan cuma ada di kertas-kertas, tapi dalam bangunan juga. Contohnya ada 4 masjid terkenal. Nih, pertama Cirebon, lalu di sebelah sini bisa kita lihat ada masjid lainnya. Dan ini tuh campuran budaya antara Cina, Jawa, dan juga Arab yang bahkan Arab yang contohnya kayak ini. Biografinya itu melawan penjajah yang awalnya mereka baik-baik, tapi kalau diserang mereka akan mempertahankan diri walau dengan alat seadanya. Contohnya Bambu Runcing saat perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa atau Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, dengan begitu pendidikan pun terpelihara. Contohnya di sini ada diorama dari tempat duduk dan meja serta Al-Quran yang mungkin sering digunakan sampai lusuh. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami duduk di pesantren atau madrasah seperti itu. Nah, sampai pendidikan tradisional yang terjaga, contohnya dengan para pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan sistem pendidikan pesantren di Jawa dan Surau, bahasa lain dari pesantren di Sumatera. Nah, sampai pendidikan berkembang jadi pendidikan modern oleh organisasi Persis dan Muhammadiyah, contohnya ada di sini. Nah, kalau ini juga sudah bisa digunakan oleh adik-adik. Ini mushaf Istiqlal. Kalau yang tadi Sundawi, ini Istiqlal. Yang tempat-tempat pembuatan motifnya itu bukan cuma di Sunda, tapi dari daerah lain kayak Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain. Nah, ini sejarahnya, ini sistem kaligrafi, sistem iluminasinya bisa dilihat.